Saudara pemirsa, saya saat ini ditemani sebuah profil Dr. Anos Johannes Klubaga FC sebagai penggagas pencetus lahirnya Kabupaten Pamekaran di selatan Papua yaitu Profil Nigur, Mampi dan Asmat, dan pencetus Provinsi Papua Selatan. Di depan saya kita bisa saksikan sebuah profil dari Dr. Anos Johannes Klubaga FC akan menemani saya untuk saya akan bercerita tentang dinamika hari ini, politik hari ini, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Saudara pemirsa, jangan kemana-mana, ikuti apa yang saya akan bercerita dan ditemani oleh sebuah profil dari Dr. Anos Johannes Klubaga FC karena dia adalah seorang penggagas, seorang tokoh, seorang pamong, seorang senior dan seorang orang tua yang namanya dikenal sampai di pelosok kampung-kampung di selatan Papua, bahkan di Indonesia sejumlah tempat menyebutkan nama Dr. Anos Johannes Klubaga, bahkan negara hari ini tahu siapa Dr. Anos Johannes Klubaga. Presiden ganti presiden, menteri ganti menteri, pasti nama dari seorang Dr. Anos Johannes Klubaga dikenal dan pasti disebutkan karena karya-karyanya membuktikan bahwa sebuah ungkapan, sebuah konsep dituangkan dalam sebuah kenyataan. Negara saja mengakui seorang Dr. Anos Johannes Klubaga dan saat ini Dr. Anos Johannes Klubaga mengutus adik kandungnya untuk melanjutkan pemikiran konsep besar maju sebagai calon gubernur dan didampingi oleh Bapak Yusak Yalua untuk memimpin gubernur Provinsi Papua Selatan yang kita sama-sama saksikan nanti di tanggal 27 November. Pencoblosan akan berlangsung, siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya berharap masyarakat pilih nomor satu. Nomor satu itu ada diri kalian, identitas kalian setara dengan kalian. Sehingga saya berharap simak baik-baik apa yang saya akan bercerita, berbagi untuk masyarakat Provinsi Papua Selatan untuk kita melihat dari keempat calon kandidat, calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Hari ini tepat di tanggal 21 November 2024. Saya kembali lagi berbagi informasi terkait situasi pilkada calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Setelah berapa hari ini dari kemarin sampai hari ini saya coba melihat, mengamati di medsos, ternyata yang saya temukan, yang saya lihat sini dan ya itulah situasi politik. Tapi satu hal yang membuat saya harus berbagi di sini ya, itulah dinamika masing-masing para calon menyampaikan dengan calon lain sikap dan situasi yang calon lain melakukan, dan ini sepertinya saling serang menyerang antara calon yang minta maaf, saya harus bilang bahwa antara calon nomor 4 dengan nomor 3 nih di medsos ini saling serang menyerang, tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing calon dan simpatisan. Ya, situasi politik, dan yang lebih penting sekali kembali ke masyarakat. Karena masyarakat yang merasakan, masyarakat lagi merindukan yang sebenarnya. Dan hal lain juga, di hari ini saya juga berbagi bahwa di Papua, di provinsi lain sudah ada pembatalan dari masing-masing calon. Saya pikir sudah ada di medsos, sudah bisa lihat seperti itu. Dan saya juga berharap bahwa di Merauke jangan terjadi. Kalau terjadi ya itu situasi yang menyatakan, apalagi saat ini kita bisa lihat bahwa pemerintahan Prabowo sekarang sudah lebih menegaskan tentang korupsi dan salah menggunakan anggaran. Dan ini baru saja, tetapi beliau sudah melakukan hal yang namanya korupsi. Dan saya berharap untuk Provinsi Papua Selatan, provinsi baru, ya mudah-mudahan jangan terjadi. Kalau terjadi ya itu sesuai dengan situasi yang kita sama-sama tahu. Dan saat ini juga kalau mau bilang 03 melakukan hal, 04 juga melakukan hal, saya pikir ya ini kembali ke masyarakat, penilaian masyarakat yang merasakan, masyarakat yang melihat,
dan masyarakat yang mengamati hal ini. Saya pikir hal ini kembali ke masyarakat. Masyarakat merindukan yang seperti apa? Seperti itu. Dan yang lebih kental kemarin itu kita lihat waktu pemilihan MRP Provinsi Papua Selatan. Nyata-nyatanya itu kita bisa tahu itu masyarakat sendiri menyaksikan dan menghadapi sekarang MRP Provinsi Papua Selatan seperti apa. Ini dinamika itu pada saat pemerintahan siapa, dan ini nanti masyarakat yang nyatakan, dan kita kembali di masyarakat yang memilih seperti apa. Ya, seperti itu. Dan satu hal yang kita lihat bahwa hari ini saya harus kasih tahu bahwa masyarakat saat ini sudah semakin pintar dan pandai melihat segala sesuatu yang terjadi saat ini. Dan saya mau pesan masyarakat Provinsi Papua Selatan, hari ini Bapak Darius Gewilon Gepse dan Yusak Yaluo berdiri sama-sama dan menjaga semangat kebersamaan dari para calon-calon. Saya pikir Bapak Darius Gewilon Gepse dan Bapak Yusak Yaluo saya boleh katakan sangat luar biasa dalam komunikasinya. Memang mereka merasa ini penting, hal ini penting, sehingga jangan sampai terjadi gesekan, jangan sampai hal-hal yang kita melontarkan maka tim sukses, relawan akan kena dampaknya. Dan saya pikir ini ada di nomor 1, Bapak Darius Gepse dan Yusak Yaluo. Dan saya berharap untuk masyarakat Saudara pemirsa, tim sukses relawan nomor 1 tetap komitmen menjaga kebersamaan, menjaga komitmen, kesabaran itu penting. Sekarang suasana politik kita tetap menjaga masing-masing punya pola bermain, dan saya sepakat dengan kampanye nomor 4 menyatakan bahwa kita ambil uang, kita coblos lain. Itu semua calon saya merasa semua punya pembicaraan hampir sama. Ambil uang saja, coblos di tempat lain. Dan saya mengatakan masyarakat itu sangat pintar sekali. Masyarakat sudah sangat lihat. Dan masyarakat sudah lihat orang-orang yang seperti ini siapa, modelnya bagaimana, kelakuannya bagaimana, sikapnya saat ini pada saat memimpin. Masyarakat sudah sangat pandai sekali melihat. Kita ganti kelompok ini, kelompok itu. Masyarakat sangat pandai sekali dengan situasi sekarang. Saya pesan saudara pemirsa, masyarakat Provinsi Papua Selatan, coblos nomor 1. Karena nomor 1 menjaga kebersamaan, komitmen, dan harapan. Para tim sukses, jangan kalian kecil hati. Para relawan, jangan kalian patah semangat. Inilah dinamika politik. Kita belajar dinamika politik itu, kita harus belajar menahan diri, menahan emosi, dan lain sebagainya. Saya berharap dalam ucapan saya ini kita tetap komit. Kita jangan sampai kita menyesal 5 tahun ke depan. Kita jangan salah memilih. Karena saat ini saja belum pemilihan gubernur, masyarakat kan sudah mengalami kendala-kendala yang tadi sudah disinggung oleh calon nomor 4, nomor 3. Saya pikir mereka sudah singgung ini. Masyarakat kan sudah bisa mati dalam medsos. Saat ini siapa-siapa yang memimpin pada saat ini, dan mereka singgung nomor 4, nomor 3, saling singgung menyinggung. Ya itu dinamika politik, dan semua kembali kepada masyarakat. Masyarakat yang memilih, masyarakat yang memastikan untuk 5 tahun ke depan. Saya pastikan masyarakat Saudara pemirsa Provinsi Papua Selatan memilih nomor 1. Karena nomor 1 kalian lihat di belakang nomor 1 ada Bapak Johannes Luba Gepse, siap untuk mengawal adik kandungnya bersama Bapak Yusak Yaluo untuk program-program yang akan datang. Hari ini sudah ada jawaban. Hari ini juga saya perlu sampaikan ke masyarakat Provinsi Papua Selatan. Jangan sampai pada saat pencoblosan berjalan bisa ada penangkapan atau bisa ada kecurigaan. Mudah-mudahan jangan terjadi, saudara pemirsa masyarakat Provinsi Papua Selatan. Mudah-mudahan jangan terjadi. Biarlah pemilihan ini dia berjalan dengan baik sampai waktunya
Siapa yang menang, siapa yang kalah, kita pastikan di sini. Satu hal lagi yang menarik saya mau kasih tahu di sini, saudara pemirsa. Kita saat ini kita berbicara bahwa Dr. Andos Johannes Klubagebze sebagai seorang narapidana. Kita bisa mau bilang, setelah pemilihan selesai, ada pergantian. Johannes Klubagebze, siapa yang nanti melanjutkan? Kita pastikan setelah habis pemilihan, habis Johannes Klubagebze, siapa yang nanti melanjutkan seperti yang disampaikan oleh masyarakat bahwa narapidana Dr. Andos Johannes Klubagebze. Saya bilang dari saat ini tanggal 21 November, setelah habis pelantikan, siapa yang nanti diproses, dilakukan seperti biasa kita katakan Dr. Andos Johannes Klubagebze sebagai narapidana. Kalau itu terjadi dan kalau itu tidak terjadi, terima kasih banyak. Tapi saya perlu sampaikan seperti ini karena saya lihat nomor 3 dan nomor 4 ini saling serang menyerang. Sebenarnya kita mau dapat apa di situ? Kita saling menyerang. Biarlah masyarakat yang menilai, biarlah masyarakat yang melihat, mengamati. Lebih bagus kita menjaga kebersamaan, kebenaran, lebih bagus sekali. Karena politik hari ini, politik itu ganas dan politik itu capek. Saudara pemirsa. Sehingga saya berharap untuk para simpatisan dan saudara pemirsa, kita tetap mengakui bahwa politik itu luar biasa. Seperti itu. Dengan demikian, saya Urbanus Atekia akan kembali di statement berikutnya.